masih sendiri apa sudah berdua sekarang? Gak apa-apa sih kalau masih sendiri, tenang. On aku tak kancani dengan segala cerita-cerita aku, guys. Oke? Ya Allah, padahal aku pengen jadi cewek anggun, tidak banyak tingkah kayak ular keket. Ya Allah, oke. Oke. Oh iya, karena ini temanya menceritakan ulang, tadi cerita yang kalian kirimkan itu, jadi kan aku cuma butuh 10 poin gitu ya, butuh 10 poin dari awal sampai akhir. Nah itu aku kembangkan lagi nganggo permipat, ya, tak kembangno nganggo bahasaku dewe dengan gaya tulisanku sendiri. Nah tapi tetap merujuk 100% kepada cerita dari teman-teman. Setelah jadi, engkau tak kirim rek nang awakmu, tak kirim, kamu mereview, setelah ACC baru deh aku ceritakan ulang. Jadi, gak asal cerita aja rek, ngono ya. Ya Allah, aku pengen jadi wanita anggun saja nih, kok gak iso gitu. Hari ini aku akan cerita tetap dengan tema Dear Mantan episode 2. Nah kali ini yang mau cerita ke kalian itu adalah teman aku dari Kalimantan Timur. Inisialnya L deh, oke. Nah kakak L ini mau menceritakan tentang mantannya yang berinisial T. Wih udah kayak namaku aja ya kan, inisialnya T gitu. Nah jadi itu aku kembangkan dari cerita kalian yang cuma kalian kirimkan hanya segini. Ketok pernah ya, anggaplah ketok ya. Segini itu jadi aku kembangkan seperti ini. Loh, saatnya kita aduh, ketok enggak ketok ya. Kelihatan lah. Ya opo iki. Ya wis ngene iku lah pokoknya. Nah. Oke, let's the story begin. Kayak aku tuh, ya Allah aku pengen jadi cewek anggun. Oke, kita mulai bercerita. Aduh, kok mau nyertok sih HP ini? Aku punya mantan. Kami pacaran sudah lama banget, 4 tahun lebih, dan sudah berencana ini itu. Ya mungkin berencana nikah, punya anak dan sebagainya ya. 4 tahun rek, suwe iku. Pacaran kayak ngeredit motor wis mari. Kak ya rek ya. Aku kenal dia dari Facebook ya rek ya. Terus ketemuan. Setelah komunikasi intens, lama-lama dia nembak gitu. Untung nggak mati ditembak. Karena aku lagi sendiri dan aku merasa nyaman, akhirnya aku terima dia. Oke. Dia saat itu kerjaannya 2, tapi sering ngeluh kalau gajinya kurang atau di bawah UMK Samarinda. Sedangkan aku berada di UMK-nya Samarinda. UMK, upah minimum kabupaten. Masa sih? Iya kali ya. Upah minimum kota. Ya wis pokoknya upah minimum kane engko tak golek dhewe. Nah, intinya selama pacaran sama dia, ini itu ya aku yang bayarin. Woy, enak rek, gelem aku jadi pacarnya kakak Eli. Aku nggak masalah waktu itu karena nganggap ya udah ini hubungan dewasa yang nggak akan memperhitungkan masalah uang. Good. Tapi dia keterlaluan banget. Apa ini? Wis nada-nadanya nggak enak. Sampai aku pernah jalan di salah satu mall di sini, aku cuma minta kaos kaki 3 biji, 3 pasang mungkin maksudnya ya. Dia bilang ke aku pas depan mukanya kasir. Maksudnya di depan kasir, sing lanang ini ngomong ini, nanti habis gajian tolong ya uang aku dikembalikan. Ya Allah, lanang, mas gak izin tau ngomong aku. Ya wis gak apa-apa, wis iku awakmu duduk aku. Oke. Nyes, hati dan air mataku mau menetes. Waduh, iki sedih sih. Yes, hati dan air mataku mau netes. Selama aku sama dia minta ini itu ke aku, sepeser pun gak pernah aku minta ganti. Karena apa? Karena uang bisa aku cari lagi. Itu sih prinsipku. Yo api ya rek sakjane si KL iki. Dari ceritanya dia, kalau misalkan dia tidak pernah memperhitungkan masalah uang gitu loh. Kayak ya wes, milik kita bersama. Ya Allah, aku pengen anggun. Oke lanjut.
Perasaanku waktu itu campur aduk banget. Malu iya, nggak percaya juga iya. Sampai aku dibilang bego sama teman-temanku karena dimanfaatkan lelaki dengan cara yang seperti itu. Ya apa ya, lek diomongin bego ya apa, sing jenenge cinta. Yang namanya cinta pasti kan melakukan apa aja untuk pasangan. Tapi masih dalam batas kewajaran loh ya, Rek ya. Kan durung nikah. Karena sudah lama berpacaran, akhirnya keluargaku minta, kapan nih kami nikah? Terus dia bilang sama keluargaku, nanti kalau ada rezeki kita nikah. Dan masih banyak hal lainnya yang menjadi perdebatan panjang, terus berakhir dengan pertengkaran. Sampai dia bilang ke aku tentang sesuatu yang gak enak tentang kakak iparku. Gara-gara itu 3 tahun aku gak ditegur sama saudaraku karena aku masih bertahan dengan dia. Saya kira aku memberi pertanyaan ke kalian dan kalian jawab aja dalam hati Kak Popo. Kalian pacaran, ditentang sama keluarga, kalian lanjutin. Iki masalahnya wes gak normal ngono lho. Disakiti iyo, gak diregani iyo. Dia pun tidak bisa menghargai keluarga dari yang perempuan. Ya apa ya, aku ono lanangan ngono iki. Untung gak kenal awakku Mas sampean. Lek kenal aku. Apa coba? Akhirnya dia dapat kerjaan yang enak dan gaji sudah UMR serta dapat tunjangan-tunjangan lainnya. Di situ mulai kelihatan gelagat dia. Dari kasarnya dia dan suka memaki aku di depan keluarganya, sampai mamanya bilang, jangan gitu, kasihan cewekmu, dia sudah baik sama kita. Lunaklah hati si cowok ini, tapi buat sementara. Itu gak bisa apa ya, lunaknya hatinya itu tuh diformalin awet ngelorek ya. Oke, lanjut. Aku ngoceh pun gak ada jawaban dari dia dan dia pun gak pernah mau ngalah. Suatu hari aku minta putus tapi dia gak mau. Mas, kalau sudah tidak bisa membahagiakan, sudah tidak bisa menghargai, lepaskan. Karena wanita tuh berhak bahagia dengan caranya sendiri. Like kowe gak iso bahagia nih, minimal ojo gawe anake wong ki sedih. Ya, oke. Lanjut. Saudariku minta putus dari dia nggak mau karena dia nggak mau. Aku nggak tahan nih sama sikap dia ke aku. Kenapa ya dia nggak mau tahu? Karena walaupun dia udah kerja, aku tetap jadi banknya dia, ATM berjalannya dia. Ya sampean pisan mbak, wis ngerti kelakuannya koyok ngono yo kok sik gelem ae. Oke, fix lah karena banyak hal aku tarik omonganku. Dan aku sama dia tetap bertahan. Berjalan terus tanpa adanya hambatan. Neng tol gak ono hambatan ya mbak ya. Tanpa ada cekcok lagi dan semua baik-baik saja. Oke. 3 bulan setelah aku bilang gitu, dia yang mutusin aku. Emang gak punya alak nih mas nih. Kagak ada alak lu mas. Ya Allah, gregetan. Astagfirullahaladzim. Jadi cewek anggun. Oke. Jujur di situ aku terserang batin. Cuma aku nggak mau cerita ke keluarganya. Akhirnya mau nggak mau, ikhlas nggak ikhlas, aku terima keputusan dia. Setelah 1 minggu kemudian, dengan enaknya dia dapat wanita baru. Wow, cepet menrek 1 minggu. Iku move on apa paketan data? Ya Allah, agak sensi gue sama paketan data. Terus dia bilang ke aku, terus aku bilang ke dia, sorry loh ya Rek ya, aku menungso tadi ono salah pisan. Oke. Alamat ya sudah dapat hodengan baru. Aku ya gak ngerti Rek maksudnya hodengan itu apa. Oke. Iku bahasa Samarinda, jadi aku gak ngerti. Terus dia bilang ke aku, iya, sebenarnya aku sama kamu tuh cuma pelampiasan dan kasihan aja sama kamu. Gak taunya sampai 4 tahun aku bertahan sama kamu. Ih, sumpah mas, gak lucu. Ih, sumpah pengen ngebocorin empedu kamu ya Allah. Gemes. Lanjut. Oh iya, maaf
namamu nggak ada di Al-Quran, tapi nama cewekku yang baru ini ada di Al-Quran karena dia jodohku. Otak kanan dan otak kiri aku belum bisa mencerna hubungannya namanya ada di Al-Quran sama jodoh. Mas ngene ya mas ya, nama cewekmu ada di Al-Quran belum tentu sikapnya sebaik Al-Quran. Tidak semua yang ditulis di Al-Quran itu adalah kalimat yang indah. Ingat mas, di Al-Quran juga ada nama neraka, ada tulisan neraka, ada tulisan kafir, ada tulisan banyak hal deh. Ya nggak semua tulisan Al-Quran itu berarti indah mas. Mas, gue ngapain sih banding-bandingin sama orang? Belum tentu juga mas yang namanya dari Al-Quran, kutipan Al-Quran itu tingkahnya surga. Bisa aja namanya Al-Quran tingkahnya neraka. Jadi tolong mas, nggak ngerti ya Allah, nggak boleh emosi. Anggun. Oke, lanjut. Sampai di surga dan neraka. Bukan, sampai dia jodohku. Di situ aku speechless, hanya bisa tersenyum dan nangis dalam diam. Waduh mbak, I feel you. Dan yang terjadi selanjutnya, dia membalik semua cerita itu. Inti dari ceritanya itu, aku ini egois sama dia. Aku mikir, egois dari mana? Secara apa yang dimau semua aku turutin. Oke. Aku nggak ada cerita tentang mantan aku ke orang lain. Malah orang lain tahu cerita soal aku sama dia entah dari mana. Oke. Segala hutang dia ke aku pun orang lain tahu. Lucunya, dia nagih ke aku. Jadi ya sudah, aku mau ganti dong semua utang aku ke dia. Oke. Tiba-tiba dia bilang, berapa total hutangku ke kamu selama ini yang aku pinjam, termasuk traktiran dan hadiah. Jangan lupa kamu hitung semuanya, uang yang aku pinjam aja. Dan cuman ku jawab, nggak ada, utangmu sudah lunas semua dan sudah ku ikhlaskan. Pas aku bilang gitu, dia nggak ada kabar sama sekali. Oke, gila. Ini gila. So, sampai sekarang aku masih pengen sendiri dan pengen happy-happy. Walaupun aku sudah berusia 29 tahun, aku mikir jodoh nggak akan kemana. Pasti ada yang serius nantinya dan ada yang terbaik untuk aku dari Allah. Pasti mbak. Maaf kalau kepanjangan ceritanya. Ini cerita benar adanya. Pesan untuk si emas. Jagalah pasanganmu saat ini dan perjuangkan dia. Jika kamu serius dengan dia, baik-baik ya kamu sama dia. Jangan sampai kamu kasar sama dia atau menyakiti dia. Jadi KKL ini pengen cerita tentang hal ini ke kita semua. Itu berharap tidak ada lagi cewek-cewek di luar sana yang masih ngebucin nggak apa-apa, jangan bego aja gitu loh. Kan udah dari awal kelihatan dia aja perhitungan gitu loh. Padahal si KL ini nggak pernah perhitungan ke si cowoknya gitu. Tapi kenapa si cowok ini perhitungan? Terus habis itu berkata-kata kasar. Gini loh. Sekali kamu berkata kasar, mungkin si cewek akan maafin, tapi akan teringat di dalam hatinya kalau kamu pernah berkata kasar sama dia. Kasar itu gak cuma main tangan, Rek. Ucapan pun termasuk kasar. Duh, kayak sensitif aku terhadap kata-kata kasar ya. Pengen berkata-kata kasar juga, cuma maaf, aku udah mau mulai berusaha untuk anggun kayak cewek seutuhnya. Buat KKL, insya Allah kakak akan mendapatkan jodoh terbaik dari Allah. Tetap sabar. Kakak diuji berarti kakak mau naik kelas. Dan dia cuma perantara dari Allah untuk melihat seberapa jauh kakak bisa bertahan, kakak bisa bersabar, dan kakak bisa terus mengandalkan Allah. Jadi jangan membenci si laki ini deh. Kelakuannya semenyakitkan apapun, dia hanya media dari Allah untuk menguji KKL, untuk naik tingkat. Gak usah membenci dia, pokoknya doakan aja dia yang baik-baik. Gak usah merasa minder karena nama kakak gak ada di Al-Quran. Yang penting kelakuan kakak seindah Al-Quran. Oke?
Ini foto KL sama mantannya dulu guys. Oke Rek, tadi sampai di sini dulu cerita Dirmantan episode 2. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Nah, buat kalian semua yang pengen cerita, jangan lupa DM atau langsung WhatsApp aku aja. Oke, ngono ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah melihat, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk apa? Untuk selalu bahagia dong guys. Oke, terima kasih, bye. Assalamualaikum.